Perkenalkan, nama lengkap saya Priska Maria Biatia, semester 6 Ilmu Pemerintah. Di sini saya beserta teman-teman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang desentralisasi. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris adalah proses pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan provinsi atau kabupaten, tetapi proses pelimpahan kewenangan tidak sama terhadap semua provinsi. Di Indonesia ada 4 provinsi yang memiliki otonomi daerah yang khusus, seperti Aceh. Aceh diberikan kewenangan khusus karena memiliki kekhasan di bidang kebudayaan dan keagamaan yang kuat. Yang kedua, DKI Yogyakarta. DKI Yogyakarta diberikan kewenangan khusus karena memiliki kesultanan, karena memiliki statusnya sebagai kesultanan dan sebagai pendukung kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, Papua dan Papua Barat. Papua dan Papua Barat diberikan kewenangan khusus karena memiliki MMMP dan pembagian keuangan yang lebih luas. Sekian dari saya tentang penjelasan asimetris. Langsung saja, nama saya Ignatius Lino, kelas 6A1 IP. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mau menjelaskan apa itu pengertian dari desentralisasi simetris. Yang dimaksud dengan desentralisasi simetris menekankan pada pelimpahan wewenang yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kepada keseluruhan daerah-daerah dalam negara secara umum. Contohnya NTT, NTB, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edwinarti Indah, semester 6A1 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan sekuler menurut George J. Holyoake tahun 1846. Menurut George, sekularisme adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah terlepas dari agama wahyu atau supernaturalisme. Sekularisme juga merujuk pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. Salah satu contohnya adalah dengan menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil. Hal ini dikatakan untuk menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan agama minoritas. Selamat pagi untuk kita. Perkenalkan, nama saya Esmeralda Elmaju dari kelas 6A1. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan pendekatan liberal. Pendekatan liberal menurut John Locke adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa adanya kebebasan dan persamaan hak individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan setiap warga negara. Contohnya, adanya perekonomian yang bebas aktif, misalnya pasar bebas, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela, di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti Ea, kelas 6A1, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan Marxis. Pendekatan Marxis adalah bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa liberalisme ekonomi bersifat positif sum game atau menguntungkan sebuah pihak. Menurut kaum Marxis, terdapat 2 kelas sosial dalam perekonomian kapitalis, yaitu borjuis dan proletar.
Baik, perkenalkan nama saya Damas Susamis, biasa disapa Dimas. Pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali beberapa jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu desentralisasi. Kemudian desentralisasi itu dibagi lagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang kemudian pemerintah daerah akan mengurus rumah tangganya sendiri. Itu maksud dari desentralisasi. Nah, desentralisasi ini dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu desentralisasi simetris dan desentralisasi asimetris. Yang pertama saya jelaskan desentralisasi asimetris. Nah, desentralisasi asimetris ini negara memberikan suatu keistimewaan kepada daerah-daerah tertentu seperti Aceh, Papua, Jogja, dan ada beberapa daerah-daerah lain yang diberikan keistimewaan dari negara. Kenapa mereka diberikan keistimewaan? Karena ada beberapa kekhasan, keunikan yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut seperti Aceh, Papua. Yang pertama Aceh. Aceh dan Papua ini mereka menginginkan negaranya sendiri. Mereka berjuang sehingga timbulnya berbagai konflik. Sehingga pemerintah harus mengambil jalan tengah atau mengambil sebuah solusi supaya mereka tidak terjadinya lagi konflik. Pemerintah harus mensejahterakan segala yang menjadi kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu maksud dari desentralisasi asimetris. Kemudian desentralisasi simetris. Nah, desentralisasi simetris ini antonim dari desentralisasi asimetris. Artinya apa? Desentralisasi simetris ini tidak adanya daerah istimewa, tetapi semuanya berlaku sama. Negara memberikan setara kepada setiap daerah, tidak ada perbedaan. Jadi itu maksud dari desentralisasi simetris. Kemudian soal berikutnya yaitu berkaitan dengan studi dalam ilmu politik. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan sekuler. Menurut Georgi adalah suatu sistem etik yang didasarkan pada prinsip moral alamiah terlepas dari agama atau supernaturalisme. Maksudnya adalah agama tidak akan dikaitkan dengan isu politik negara ataupun isu publik lainnya. Jadi berbicara soal agama ya agama, tidak dikaitkan dengan soal politik. Kemudian pendekatan liberal menurut John Locke adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa adanya kebebasan dan persamaan hak individu baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama maupun kebebasan sebagai warga negara. Contohnya ada perekonomian yang bebas aktif. Maksudnya adalah tidak ada hak-hak yang dibatasi. Semuanya memiliki kebebasan dalam bidang apa saja, baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Itu memiliki kebebasan dan sebuah keaktifan. Misalkan keaktifan adanya perekonomian yang bebas aktif itu diberikan oleh negara menurut pemahaman liberal, pemahaman John Locke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya adalah pendekatan Marxis. Adalah bentuk kritik yang disampaikan oleh Karl Marx terhadap liberalisme ekonomi yang beranggapan bahwa liberalisme ekonomi bersifat positif sum gain, menguntungkan sebuah pihak. Menurut kaum Marx terdapat dua kelas, yaitu kelas sosial dalam perekonomian kapitalis, yaitu burjuis dan proletar. Nah, ini menurut Karl Marx berkaitan dengan pendekatan Marxis. Menurut beliau bahwa pendekatan Marxis ini hanya menguntungkan sebelah pihak saja, yaitu
kalau kita memahami soal Marxis ini, teori Marxis ini, bahwa pendekatan ini hanya menguntungkan para kaum kapitalis atau yang memiliki modal. Dalam hal ini mereka memeras kaum yang dianggap miskin atau kaum proletar. Jadi mereka dijajah, kemudian diperdaya, pola pikir mereka diperdaya oleh para kaum kapitalis, kaum yang bermodal. Sehingga menurut bahwa pendekatan ini hanya menguntungkan sebelah pihak saja, hanya menguntungkan orang-orang yang memiliki modal. Ya, kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan soal desentralisasi, kemudian pendekatan dalam ilmu politik. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.